Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Fikri, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak Fikri, ya, volatilitas dan stabilitas pasar keuangan Indonesia di 2021 Pak Fikri kita sudah berada di bulan kedua begitu. Dengan perkembangan yang ada saat ini bagaimana Anda melihat volatilitas dan stabilitas pasar keuangan Indonesia? Apakah startnya atau memulainya di tahun 2021 kita cukup baik Pak Fikri? Saya pikir ya seperti itu sih. Memang stabilitas di 2021 cukup ditunjang dengan kebijakan fiskal dan moneter yang sangat-sangat akomodatif dan juga ekspansif. Saya rasa dua hal tersebut yang akan mendorong pemulihan kepercayaan terhadap konsumen ataupun sisi produksi di seluruh dunia. Ditambah juga dengan harga komoditas yang lagi positif dalam beberapa waktu terakhir. Atau setidaknya 42 dari 52 komoditas global yang diperdagangkan sekarang kan nilainya sedang stabil. Saya harap itu juga akan mendorong stabilitas di dalam negeri khususnya karena kita tahu Indonesia juga mempunyai ketergantungan terhadap komoditas yang cukup besar. Di sisi lain kita juga lihat rupiah juga stabil dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi yang masalahnya tetap efektivitas dari vaksin ini seperti apa. Dan recovery ekonomi dengan adanya PPKM walaupun PPKM-nya juga ditambah, mungkin ini akan memperlambat recovery ekonomi di 2021 ini sih saya rasa. Tapi bagaimanapun secara keseluruhan saya masih lihat hal positif akan terjadi dalam perekonomian baik di global ataupun di domestik di 2021 ini. Artinya tekanannya akan jauh berkurang jika dibandingkan dengan 2020 atau kondisinya sama saja, tetapi pemerintah justru lebih siap dalam menghadapi kondisi ini di 2021, Pak Fikri? Saya pikir mungkin lebih baik ya di 2021 dibanding 2020 karena memang tekanannya harusnya sudah lebih rendah karena sudah ada vaksin di 2021 ini. Tetapi ya tetap aja resiko masih ada karena kita harus melihat bahwa pemulihan ekonomi akan seperti apa karena ini tentunya bergantung pada individu yang ada di masyarakat. Nah, individu-individu ini yang sebelumnya punya loss aversion di 2020 saya harap mungkin akan berkurang di 2021 ini. Tetapi ini tentunya balik lagi kepada masing-masing pemerintah dan juga kepada masing-masing individu bagaimana kita mendorong kepercayaan mereka untuk memulai konsumsi mereka, memperbaiki investasi mereka, dan juga mendorong hal-hal produktif tentunya. Karena dalam beberapa waktu terakhir, walaupun suku bunga berada di level yang rendah, stimulus fiskal juga diberikan dengan nilai yang cukup tinggi, tapi ternyata kita lihat terjadi crowding out atau mungkin decoupling antara sisi moneter dan juga dengan sektor real. Sehingga kita lihat bagaimanapun apapun stimulus yang diberikan baik fiskal dan moneter ternyata tidak berdampak banyak terhadap sisi produksi ataupun sektor real yang ada di Indonesia ataupun di global. Baik, Anda melihat pemerintah sudah melakukan evaluasi, Pak Fikri? Saya pikir sudah banyak terjadi ya dan sudah banyak dilakukan juga, tapi mungkin ada beberapa efektivitas yang masih diragukan juga. Di tahun lalu kita lihat dari sisi fiskal ada sekitar 120 triliun rencana pembelanjaan yang tidak direalisasikan. Mungkin ini akan menjadi salah satu PR di tahun 2021 ini. Di samping itu juga kita lihat di tahun lalu juga ada beberapa PR tambahan, baik dari sisi moneter ataupun dari sisi fiskal. Dari sisi fiskal, selain dari efektivitas dari realisasi belanja, kita lihat juga ada beberapa kebocoran-kebocoran yang terjadi. Mungkin ini yang juga akan menjadi salah satu perhatian. Karena kebocoran yang terjadi tentunya berasal dari rencana belanja ataupun kalau untuk Indonesia khususnya berasal dari sisi utang yang kita tambah di tahun 2020 dan 2021 ini. Dan kita harapkan jika hal ini masih tetap berlangsung, tentunya kebocoran ini akan memberikan beban tambahan bagi APBN baik di masa ini ataupun di masa depan. Dan di sisi fiskal, di sisi moneter, kita lihat dengan suku bunga yang rendah ternyata belum berdampak pada suku bunga perbankan yang lebih rendah.
sehingga kredit juga belum tumbuh banyak di tahun lalu, bahkan negatif di tahun lalu. Tapi kita harapkan di 2021 ini seiring dengan kepercayaan masyarakat yang tumbuh, sisi produksi tumbuh, kita harapkan kredit juga akan tumbuh sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih baik di 2021 ini. Baik, kesimpulan keseluruhan adalah stabilitas pasar keuangan Indonesia akan jauh lebih baik di 2021 dibandingkan dengan 2020 dan stabilitas masih akan tetap atau bisa terjaga. Begitu Pak Fikri ya? Ya, saya pikir seperti itu, tapi mungkin beberapa volatilitas masih akan terjadi dan hal ini saya harapkan bisa akan lebih berkurang dibanding 2020 lalu. Baik, Pak Fikri, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa dan juga bagi investor pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Fikri, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Fikri Ciaparbana, ekonom PT Pevindo. Dan perbincangan tadi bisa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.